rumah ini. Kamu tahu nggak, Di? Niken itu merasa takut dan terancam karena dia tahu aku ini jauh lebih baik dan lebih sempurna untuk mendampingi kamu. Jangan. Kenapa sih kamu ini? Mau sok suci? Dulu aja kamu nggak ngerasa dosa ngencanin istri orang. Sebaiknya kamu pulang dan selesaikan masalah kamu dengan suamimu. Bang Roni. Bu, anak Bu. Kenapa suaminya tidak ikut? Jam 3 nanti kita harus ke notaris untuk tanda tangan. Tolong Bill jangan hari ini deh ya. Tapi minggu depan kan kita akan meresmikan showroom kita ini. Yang mana bisa dong kalau belum ada perjanjian di antara kita. Kita undur dulu deh semuanya. Please. Kenapa? Ada masalah ya? Istri kamu ya? Kok kamu tahu? Aldi. Sejak kemarin saya udah tahu. Kamu ini lagi ketiban problem. Tapi kamunya aja yang nggak mau ngaku. Masalahnya akan cepat selesai kalau pikiran kita ini jernih. Lalu aku harus bagaimana? Cuci otak. Saya tahu cara yang paling ampuh untuk menjernihkan pikiran kita. Suamimu benar-benar tidak pernah bisa menghargai orang. Pak, Aldi bukannya tidak bisa menghargai Bapak. Dia sedang sibuk mempersiapkan usahanya yang baru. Bapak tidak mau berpikir masalah itu. Tapi coba pikir. Tega dia membiarkan istrinya berjalan sendiri. Ini keinginan saya sendiri kok, Pak. Saya pikir daripada sendirian di rumah, selama Mas Aldi di luar kota, kan lebih baik saya ke sini, Pak. Nanti, kalau urusannya sudah selesai, dia pasti menyusulmu. Ya kan, Nick? Iya, Bu. Kenapa? Nick? Nick? Ada apa? Gusti Allah. Mudah-mudahan dugaanku tentang menantuku tidak benar. Aku hanya ingin anakku bahagia. Ayo rebahan dulu. Nanti ibu gosoki minyak kayu putih. Baru kita makan. Ya? Ayo. Memangnya istri kamu mandul? Bukan. Astaga. Jadi kamu yang mandul? Justru sebaliknya. Aku akan menjadi seorang ayah. Saya jadi heran. Kok kamu nggak mau punya anak? Masalahnya bukan itu, Tok. Anak itu bukan dari istriku. Astaga. Jadi kamu menghamili perempuan lain? Kejadiannya sebelum aku nikah dengan Niken. Wah. Ini berat, Di. Berat. Halo. Aku Harin. Oh, kamu. Apa kabarin? Kok, aku mau nanya sedikit sama kamu tentang Meliana. Meliana? Iya, pasien yang kamu tolong kemarin. Oh, ya. Apa dia cerita sesuatu sama kamu kemarin? Kayaknya enggak, Rin. Kenapa? Dia kabur. Kabur? Kapan? Sudah bulan. Hah? Luka masih besar seperti itu sudah berani-berani meninggalkan rumah sakit. Saya kesini karena saya pengen sembuh, Dok. Lalu, dari mana kamu tahu alamat saya?
dari ruang administrasi. Ruangan administrasi? Maksud kamu mencuri alamat saya? Saya baca nama dokter di arsip pemeriksaan saya. Dan tadi malam saya mencari alamat dokter. Nggak ada yang tahu kalau saya kesini kok, Dok. Saya harus mengembalikan kamu sekarang juga ke rumah sakit. Karena dokter Harin tuh nyari-nyari kamu kan pasiennya. Tapi dokter yang membuat saya berubah pikiran. Tolong, Dok, jangan kembalikan saya ke sana. Oke, tenang. Aldi. Hai. Kamu masih ingat gak bawa parfumku ini? Ini kan bau kesukaan kamu. Oh ya, aku sudah buatkan kopi. Aku ambilkan ya. Ngapain kamu di sini? Maksud kamu? Aku sudah bukan Aldi yang dulu. Aku sudah punya istri. Dan kamu juga telah membuat pilihanmu, kan? Kamu ngusir aku. Aku bukan mengusirmu, Intan. Tapi tolong sadarlah bahwa kamu harus keluar dari rumah ini. Kasihan nih, Ken. Dia begitu tertekan dengan kehadiranmu di sini. Apalagi setelah dia tahu tentang hubungan kita yang dulu. Dan sekarang dia sudah pergi. Istriku meninggalkan aku. Dan aku yakin dia tidak akan kembali sebelum kamu pergi dari rumah ini. Kamu tahu nggak, Di? Niken itu merasa takut dan terancam karena dia tahu aku ini jauh lebih baik dan lebih sempurna untuk mendampingi kamu. Jangan. Kenapa sih kamu ini? Mau sok suci? Dulu aja kamu nggak ngerasa dosa ngencanin istri orang. Sebaiknya kamu pulang dan selesaikan masalah kamu dengan suamimu. Bang Roni bisa membunuhku kalau dia tahu aku hamil. Makanya aku pergi. Siapa tahu justru sebaliknya. Siapa tahu dia bisa menerima kamu balik kalau dia tahu kamu hamil. Wajar kan kalau orang tua dia pengen punya keturunan. Bang Roni itu nggak bakalan punya keturunan, Di. Soalnya dia itu mandul. Laki-laki biadab itu pasti akan datang menjemput saya dan membawa saya pulang. Saya nggak mau kembali ke neraka itu lagi, Dok. Saya nggak mau semua terulang lagi. Siapa? Siapa yang mau membawa kamu ke neraka coba? Hah? Ayah tiri saya. Jadi kamu tinggal sama ayah tiri kamu? Ayah kandung kamu? Udah meninggal 2 tahun lalu. Lalu apa yang membuat kamu takut sama dia coba? Ya, dia memperkosa saya, Dok. Dia memperkosa saya berkali-kali. Sampai akhirnya saya hamil. Oke, udah tenang ya. Dan kembalikan saya ke rumah sakit. Lalu kenapa sekarang kamu datangi sama saya? Karena hanya dokter yang bisa membuat saya sadar. Dokter hanya bisa ngomong dan membujuk saya. Saya sebetulnya nggak ingin mati, Dok. Saya nggak ingin bunuh diri. Tapi saya nggak tahu saya harus berpaling kepada siapa. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Jadi kamu masih punya keinginan untuk hidup? Itu awal yang bagus. Karena saya tidak mungkin menolong orang yang sudah tidak punya keinginan. Keinginan itu saya dapat pada waktu dokter ngomong keras pada saya tempo hari. Dik, masih inget Mbok ya? Mbok. Mbok nggak percaya, kok sudah besar begini. Sudah kawin lagi. Padahal dulu tangan Mbok ini yang membantu mengeluarkanmu dari rahim ibumu. Iya Mbok, sekarang tolong pijitin Niken. Semalam dia mengeluh masuk angin. Cuma masuk angin biasa kok, Mbok. Ini ibu pakai manggil Mbok segala. Kan kasihan Mbok. Meriang nggak? Enggak, saya tuh nggak apa-apa kok, Mbok. Ibu aja yang terlalu khawatir. Kenapa, Mbok? Ibu kamu bakal dapat cucu. Hah? Apa? Niken?
Niken adalah istriku. Dan aku mencintai dia.